Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sertifikat secara otomatis dan terkirim ke email juga secara otomatis. Perhatikan di layar laptop saya ini ada banyak sertifikat ini yang jumlahnya kurang lebih 600 buah. Nah, sertifikat ini kalau kita buat secara manual satu per satu, maka tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu juga ketika ngirim ke email, ketika kita kirim satu per satu juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan tentu merepotkan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sertifikat yang banyak dengan cara generate sehingga cepat dan tidak merepotkan. Juga ngirimnya di generate sehingga cepat juga tidak merepotkan. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya atau langkah-langkahnya? Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan template dulu. Menyiapkan template. Nah, ini adalah contoh template sertifikat. Nah, ini adalah contoh template sertifikat. Nah, sertifikat itu setidaknya itu ada nama dan instansi. Ada nama dan instansi. Nanti ini akan kita ambil datanya dari Excel atau dari Google Spreadsheet. Template sertifikat ini ada aturannya. Setiap data yang nanti berubah-ubah, nama ini kan berubah-ubah sesuai dengan jumlah data. Nanti kalau nanti ada 10 data, maka nanti ada 10 nama. Kemudian instansi juga begitu, akan berubah-ubah. Ini disebut dengan variabel ya. Nama ini variabel, instansi juga variabel. Nah, variabel ini diupdate dengan kurung buka, kurung tutup, double. Ini sebenarnya adalah kurang dari, inilah adalah lebih dari, ini kurang dari, lebih dari, namun dibuat double. Oke, kalau sudah dipahami bagaimana template sertifikat, maka berikutnya sertifikat ini akan kita unggah dulu ke Google Drive kita. Oke, sekarang masuk ke Google Drive. Oke, saya masuk ke Drive saya dulu. Kita buat folder dulu. Folder baru. Oke, misalkan ini adalah sertifikat. Oke, klik buat sekarang. Oke, sedang proses sampai nanti muncul folder baru yang disebut dengan folder sertifikat. Oke, memerlukan kadang agak lama, ini tergantung dari koneksi internet. Ketika internetnya cepat, maka ini juga sudah. Ini sertifikat foldernya ya. Kemudian kita buka folder sertifikat. Nah, oke, kalau kita sudah berhasil membuat folder, berikutnya kita unggah template sertifikat yang sudah kita siapkan. Klik saja baru, kemudian upload file. Klik upload file. Kita cari file template yang sudah saya siapkan. Foldernya tadi saya simpan di folder sertifikat. Nah, ini filenya adalah namanya sertifikat. Saya klik, kemudian saya buka. Oke, tunggu sampai berhasil di-upload secara sempurna. Ini masih proses, perhatikan di sebelah kanan ini ya, ini masih proses. Sampai ini berhasil di-upload secara sempurna. Oke, ini sudah berhasil di-upload ya. Nah, setelah
template ini sudah berhasil kita upload, maka template ini kita konversi menjadi Google Slide. Template ini formatnya adalah PPTX, yaitu PowerPoint. PowerPoint itu aplikasi untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, sedangkan nanti yang kita pakai itu adalah Google Slide, itu semacam PowerPoint tapi dikembangkan oleh Google. Nah, bagaimana cara mengkonversi? Klik kanan, kemudian buka dengan pilih Google Slide. Kita tunggu sampai Google Slide terbuka. Nah, seperti ini ya. Ada perubahan yang terjadi antara template pada PowerPoint dan template pada Google Slide, yaitu perubahannya itu pada font. Di template PowerPoint tadi perhatikan ini fontnya ini fontnya namanya Old England ya. Ada nilai seninya termasuk nama, tetapi ini tidak bisa kebaca di Google Slide. Perhatikan, ini tidak bisa kebaca di Google Slide. Ini sertifikatnya, ini model fontnya tidak sama dengan di PowerPoint. Kenapa tidak sama? Ini karena beda format ya, beda platform. Ternyata di Google Slide tidak bisa membaca beberapa font yang ada di PowerPoint. Oke, selanjutnya setelah kita buka, ini kita simpan. Klik file, kemudian simpan sebagai Google Slide. Simpan sebagai Google Slide. Nah, tadi bedanya berbentuk PowerPoint sekarang berubah menjadi Google Slide. Nah, sekarang kita cek. Ini PPTX. Ini berarti PowerPoint buatan Microsoft. Nanti akan muncul di sini Google Slide. Fungsinya itu sama-sama untuk paparan, untuk presentasi, tapi pengembangnya berbeda. Nah, kalau di sini belum muncul, tinggal kita refresh saja. Kita refresh, nanti akan muncul dengan sendirinya. Oke, masih refresh. Nah, ini sudah muncul. Ini sertifikat, ini juga sertifikat, ini PPTX. Oh, yang ini PPTX ya, perhatikan sini PPTX. Nah, yang ini namanya Google Slide, tidak ada .pptx. Fungsinya sama, tetapi pengembangnya berbeda. Nanti ini yang kita pakai, bukan PPTX. Nah, berikutnya kita siapkan data yang berupa nama dan instansi. Tadi kan ini nama dan instansi ya, maka kita butuh data, nama, dan instansi. Nah, nama dan instansi ini bisa kita peroleh dari peserta. Peserta bisa ngisi di Google Form. Dari Google Form nanti akan kita peroleh data. Data itu akan kita bawa ke spreadsheet. Nah, spreadsheet itulah nanti yang akan kita gabungkan dengan template PowerPoint ini. Oke, sekarang saya berikan contoh data yang berupa spreadsheet. Saya membuat spreadsheet baru. Caranya klik kanan, kemudian klik spreadsheet. Ini nomor, kemudian ini nama, ini instansi. Nah, saya besarkan kolomnya. Oke. Nah, data ini itu tidak harus kita buat seperti ini, tidak harus kita buat manual. Ini hanya sekedar contoh, saya buat manual.
pada prakteknya nanti kita bisa memperoleh data ini dari pengisian Google Form yang sudah kita konversi ke spreadsheet. Oke, ini saya beri nama, misalkan data peserta. Oke, saya enter. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Ini namanya misalkan Abdul Malik, misalkan ini Budi Santoso, misalkan ini Cici Paramida, misalkan saja ya. Ini instansinya misalkan SMAN 1 Tanjung, SMAN 2 Bayan, misalkan ini SMAN 1 Bayan. Oke, ini sudah contoh ya. Nah, berikutnya sekarang kita coba dulu. Nah, muncul otomatis di sini data peserta yang berbentuk spreadsheet. Nah, data peserta yang berbentuk spreadsheet ini nanti akan kita gabungkan dengan template yang berbentuk Google Slide. Nah, bagaimana cara menggabung? Maka kita klik pengaya. Ya, pengaya. Kemudian di sini ada AutoCreate. Kemudian klik Launch. Nah, kalau di spreadsheet Bapak Ibu belum ada AutoCreate, maka AutoCreate ini dicari dulu. Di mana? Di sini. Didapatkan add-on. Ini cara mendapatkan AutoCreate. Oke, kita tunggu sampai muncul kumpulan-kumpulan add-on. Nah, ini namanya AutoCreate ya. Nanti kalau ini belum ada, maka tinggal dicari di sini penelusuran. AutoCreate. Nah, ini ya AutoCreate. Nah, otomatis muncul seperti ini, nanti tinggal diinstal. Kebetulan saya sudah punya, sudah terinstall sehingga saya tidak perlu menginstal. Saya tinggal close saja. Nanti Bapak Ibu yang belum punya tinggal diinstal. Oke, setelah kita punya pengaya, AutoCreate, kemudian klik Launch. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul menu AutoCreate. Masih loading, kita tunggu loadingnya sempurna sehingga kita bisa. Nah, ini sudah muncul. Klik New Job. Kemudian kasih nama, misalkan sertifikat seminar, misalkan. Kemudian klik Next. Nah, kemudian ini kita ambil template-nya ya. Kita ambil templates. Ini, now you can choose Google Slides as a job template from Drive. Oke, kita klik from Drive. Nah, ini adalah Google Slide tadi ya, kita klik, kita select. Tunggu sampai muncul Google Slide. Nah, ini sudah muncul Google Slide. Kemudian kita klik Next. Nah, sekarang perhatikan di sini pilih sheet 1. Perhatikan karena di sini ada sheet 1 ya. Sini spreadsheet-nya ini adalah sheet 1, maka ini kita pilih sheet 1 dulu. Nah, ini sudah muncul nama, instansi sudah klop. Ini kalau enggak klop, tinggal kita klopkan saja. Misalkan ini nama ya, di sini juga muncul nama sama instansi, sama nomor ya. Tapi kita kan enggak perlu nomor, sehingga nomor tidak perlu kita masukkan di sertifikat. Berikutnya, kalau sudah ini klop, maka tinggal kita klik Next. Kemudian filenya, misalkan klik ketik nomor titik. Nah, nomor ini maksudnya nanti itu sertifikat itu akan muncul nomornya. Ini sesuaikan dengan di spreadsheet-nya. Kalau ini nomornya pakai N besar, maka di sini juga pakai N besar. Kalau ini N-nya kecil, maka ini juga N kecil. Jangan lupa kasih kurung buka, kurung tutup, kurung siku double. Kemudian di sini tik sertifikat atas
nama. Nah, ini nama. Nah, ya. Ini juga harus sesuai. Kalau ini nama itu N-nya besar, di sini juga nama N-nya besar. Oke, ini kita ubah menjadi PDF. Jadi itu yang semula PPT atau Google Sheet berubah menjadi PDF. Di sini ada dua pilihan, multiple sama single. Multiple itu artinya terpisah-pisah, nanti ada 3 sertifikat terpisah, tapi kalau single maka jadi 1. 3 sertifikat hanya jadi 1. Oke, sekarang kita klik next. Kita pilih yang multiple aja nanti biar terpisah. Jadi masing-masing memiliki sertifikat sendiri-sendiri. Sudah kita split ya. Oke, klik next. Nah, ini folder ini bisa kita pilih ya. Sebaiknya jangan pilih folder sertifikat. Kita bikin lagi folder. Di sini benar tidak gabung jadi 1 ya. Kita bikin folder. Klik kanan, kemudian folder baru. Kumpulan, nah gitu, kumpulan sertifikat. Tujuannya biar jadi 1, biar tidak menyatu dengan data peserta, dengan template PowerPoint dan template Google Slide. Maka kita perlu membuat folder tersendiri. Oke, sedang proses. Kita tunggu sampai proses pembuatan folder selesai. Oke, sekarang kita coba masuk ke ini kita hapus saja ya, sertifikat kita hapus. Nanti kita pilih folder yang lain. Kita coba udah terbentuk belum? Nah, setelah terbentuk kumpulan sertifikat. Ini kita pilih choose folder. Ini kumpulan sertifikat, kita klik, kemudian kita select. Sudah muncul folder kumpulan sertifikat, kemudian next lagi, next lagi, next lagi. Ini pilih share doc, ini ada 2 pilihan, yes atau no. Kalau no berarti tidak kita share ke email, tapi kalau yes maka kita share ke email. Nah, tujuannya kita share ke email, maka klik yes. Maka klik yes. Ini kita ketik, nah ini berarti datanya kurang ini ya. Kalau kita kirim ke email berarti harus ada email. Oke, kita save aja dulu ini. Oh, belum bisa, berarti harus kita ulang ya. Tidak apa-apa, kita lanjut aja, nanti emailnya belakangan ya. Kita ketik email ya, nanti berarti kita kirim ke email. Berarti kan ini E-nya besar ya. Kemudian ini subjeknya, nanti ini subjeknya akan muncul di email peserta. Misalkan sertifikat atas nama. Nah, di sini nama. Jangan lupa N-nya besar. Nah, berikutnya kita kasih keterangan. Di sini kita kasih pengantar. Misalkan selamat, terima kasih misalnya ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti seminar yang sudah kami selenggarakan. Nah, Bapak Ibu ini bisa kasih nama ya. Nanti akan muncul nama peserta secara otomatis. Jadi nanti sifatnya personal sekali karena namanya disebut. Berikut ini kami kirimkan sertifikat atas nama Bapak Ibu. Nah, ini kemudian nama. Nah, gitu. Nah, kemudian kita klik next. Kemudian klik yes. Kemudian klik yes lagi. Oke, kita sekarang save.
Oke, sebelum kita generate, ini kita lengkapi dulu tadi karena ada kekurangan, bisa kita close ya, kita close. Di sini tadi emailnya belum ada, email ya, ini belum ada. Nanti kok tidak ada emailnya maka tidak bisa terkirim ke email. Misalkan ini fatqueer@gmail.com. Nah, ini sekalian saya ganti ya, ini namanya saya sendiri aja. Misalkan ini fatqueer@live.com ya, contoh ya. Nah, ini misalkan fatqueer@semandabayan.sch.id. Oke, kalau sudah data lengkap pada emailnya maka tinggal kita generate. Klik lagi pengaya, klik auto create, klik launch. Kita tunggu sehingga terbuka secara sempurna pengaya atau add-on auto create. Setelah itu tinggal kita generate 3 buah sertifikat. Oke, cara mengenerate ini klik saja tombol play ya, tombol play. Perhatikan di sini ada masih kosong ya. Maksud saya di sebelah email itu ada kolom kosong, nanti akan terisi secara otomatis. Kita klik saja ini running job certificate seminar. Kita tunggu merge kawan. Nah, 3 rows will be merged. Ada 3 baris akan digabung ya. Oke, masih menunggu sampai 3 sertifikat selesai di merge, digabung, dibentuk atau di generate ya. Oke, sekarang sambil menunggu generate selesai, kita coba masuk ke folder kita. Masuk ke folder kumpulan sertifikat. Apakah sudah masuk? Ternyata belum. Nanti kalau ini selesai generate, ini otomatis akan masuk. Oke, kayaknya sudah selesai generate. Kita close saja. Nah, ini sudah muncul kolom baru. Yang ini tadi belum ada. Tadi kolom terakhir ada email. Maka ini muncul otomatis, berarti ini sudah selesai 3 sertifikat di generate. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah muncul ya. 1, muncul otomatis nomornya 1, sertifikat atas nama ya. 2, juga begitu. 3, juga begitu. Nomornya otomatis. Kita buka coba ini. Nah, atas nama Mufatkur Rohman. Nah, ini atas nama siapa lagi? Ini atas nama Budi Santoso. Nah, ini atas nama Cici Faramida. Oke, sudah terbentuk 3 sertifikat secara otomatis dan cepat, jadi tidak satu persatu. Ketiga sertifikat ini itu akan masuk ke email masing-masing peserta. Jadi secara otomatis masuk ke email peserta, kemudian sertifikat yang jumlahnya banyak, ini kebetulan 3 juga tergenerate secara otomatis. Jadi tergenerate secara otomatis dan terkirim ke email secara otomatis. Sampai di sini tutorial saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.